Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib, tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na, pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak satu dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, mungkin ya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Sekarang ini lewat telepon. Sampai sekarang. Kemarin juga ada Habib. Karena saya itu kalau dimintain itu. Saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah. Jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah Yai. Saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kerawuhan ke Haji Muharrar Hudoli, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in Pusat. Leres nggih, nggih. Demak. Ya. Yai Muharrar ini karena penampilan pertama di Gus Fuad Channel. Iya. Mohon memperkenalkan diri kepada teman-teman yang menyaksikan gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Gus Fuad Pleret Jogja dan juga narasumber apa itu moderatornya Mas Rifki ya. Nama saya Muharrar. Di Al-Quran ada itu. Inni nadartu laka ma fi batni Muharrar. Muharraron. ada Qurannya. Jadi ditulis di Quran. Ditulis di Al-Quran. Nama saya Muharrar, putra Kiai Khudori. Kiai Khudori putra Kiai Ahmad. Kiai Ahmad putra Kiai Karsadi. Asli Demak. Asli Demak. Asli Demak, Demak Jawa Tengah. Kami anak petani biasa. Ayah saya kiai-kiai kampung. Santrinya sih banyak, tapi santri-santri kampung gitu. Saya dididik dari kecil sama ayah saya. Ya ngembala kambing biasa sama ngaji Quran. Setelah apa itu kalau nggak salah itu kelas 3, saya mengikuti perjalanan kakek saya, nenek saya, Thoriqoh Naksabandi. Jadi di waktu saya masih kecil itu dia khusyuk Kiai. Apa itu kalau sholat itu sering nangis. Itu umur apa itu 11 tahun, 12 tahun gitu. Kemudian saya mengambil ilmu seorang ahli sufi warok. Beliau Kiai Maskuri di desa saya. Beliau ini Masya Allah luar biasa. Jadi saya masih kecil itu takdim luar biasa. Saya itu kalau pakai sepeda ontel milik ayah saya, kalau ada beliau datang, sepedanya itu toh saking hebahnya beliau. Itu saya apa itu robohkan begitu saja. Saking hebahnya beliau. Beliau sepanjang hidupnya nggak pernah pakai baju kecuali putih. Makanya seumamanya saya pakai baju putih terus mungkin keberkahan beliau menular. Menular. Kemudian saya setelah 4 tahun belajar sama beliau nyampe lulus sanawi, kemudian saya menimba ilmu di Al-Ma'ruf Bandung Sari, Kiai Haji Abdul Wahid Yudi selama 8 tahun. Quran saya lewat Kiai Haji Raden apa itu Khalil Karim dan juga banyak kiai-kiai yang kami ambil ilmunya. Setelah itu kemudian saya pengen ke Yaman. Di waktu saya pengen ke Yaman umur 20 tahun, saya minta izin Romo Yai Kiai Haji Abdul Wahid Yudi, beliau melarang saya. Beliau melarang saya untuk pergi ke Yaman. Tapi anehnya
Justru saya malah disuruh nikah. Disuruh nikah. Berarti batal jadi wali. Setelah itu nikah. Jadi saya punya pondok itu dari umur 22 tahun. Jadi belum nikah di waktu itu. Nikahnya itu setelah umur 23. Dipilihkan sama Romo Yai itu si cantik itu lah, Siti Mahmudah. Alhamdulillah anaknya baru 11, rencana saya arba'in 40 dari istri satu, nggak seperti Gus Fuad. Istri 3 anaknya sedikit. Berapa anaknya Gus? Putranya 9 dari Masya 4 Allah. istri. 4 istri, Ya. Masya Allah luar biasa. 40. Targetnya 40 putra putri GG. Pondok Arba'in ini konsentrasinya apa ya Muharrar? Saya itu yang asli nggak pernah berpikir pondok saya harus begini begitu, nggak pernah. Bahkan nyampe detik ini pondok saya ini belum punya nama. Al Mubarok itu nama musola, Al Arba'in itu nama karya tulis. Jadi nyampe sekarang belum ada nama dan belum ada izin ke pemerintah. Dan kami dari dulu, dari umur 22 pertama kali megang pondok, memang saya anti dana pemerintah. Dan kami itu nggak begitu seneng minta-minta ke sana-sana, itu nggak begitu seneng gitu. Adapun ada orang datang memberikan kan itu qadarullah kan. Kalau kitab Al-Arba'in itu karya jenengan dan membahas apa itu? Kalau metode Arba'in itu yang asli penjelmaan dengan karya tulisnya Romo Yai saya, Kiai Haji Abdul Wahid Judi. Jadi Kiai Haji Abdul Wahid Judi dulu itu punya karya tulis namanya Al-Mandumah. Sistem pembelajarannya itu 40 hari dipadu dengan Safinah. Setelah saya pulang, saya ngajar Mandumah ini kan berbahasa Arab kan. Jadi agak kesulitan. Kemudian saya berpikir bagaimana jikalau saya punya karya tulis sendiri, metode cara mempercepat, yasiru wala tu'asiru gitu. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra gitu. Kemudian saya rancang itu. Tapi itu secara alami itu. Saya nggak pernah mengumpulkan gini-gini, nggak pernah. Itu secara alami selama 19 tahun. Setelah 19 tahun pada tahun 2021 baru itu keluar. Jadi metode Arba'in itu ya baru sekitar 3 tahun setengah. Ya ini metode Arba'in itu apa ya? Biar teman-teman ini. Metode Arba'in itu cara membaca kitab kuning mudah, memahami nahwu shorof lughut cukup 40 hari. 40 hari. Cukup 40 hari. Pokoknya yang ada hubungannya dengan 40 hari ini itu sakral. Makanya Arba'in Nawawi sakral. Kenapa sakral? Gara-gara 40 hari. Termasuk 40 anak tadi. 40 hadis. Ada Qur'annya itu Ustaz. Jadi kalau Muharrar ada Qur'annya, Arba'in juga ada Qur'annya. Wa idh wa'adna Musa arba'in lailatan tsumma. Bahkan dulu konon cerita. Ini yang cerita ini paman saya. Kiai Bakrin, beliau cerita kampung saya dulu itu pernah dibuat bertapa seorang kiai 40 hari di dalam tanah. Zaman dulu kan Ustaz, sering ya orang-orang melakukan tirakat yadu kan banyak. Jadi di pondok saya dulu itu, di daerah pondok saya di perkampungan itu pernah dibuat bertapa 40 hari. Di waktu saya membuka pondok dari pertama kali tahun 2023 awal, selama 19 tahun santri nggak pernah lebih dari 40 orang. Setelah itu saya mendapatkan ijazah dari seorang kiai, Ustadz, kalau antum pengen pondoknya tidak mati dan santri banyak, syaratnya harus ada santri wafat di pondok. Di waktu itu, santri cuma 40 malah mati satu di pondok. Saya lihat santri itu kasihan loh. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika ada santri dari Kalimantan mondok di tempat kami. Hari Jumat itu pamitan pulang. Saya bilang, jangan, hari Jumat nggak baik untuk bepergian. Tapi apa yang terjadi? Waktu Jumatan, santri ini pulang tanpa izin. Dikersaki Allah, Gus. Ini santri nggak bisa, nggak bisa kemana-mana ini. Jadi pulang, tapi hilang selama 40 hari. Pada akhirnya, hari yang ke-40 ditemukan dalam keadaan wafat. Di dalam pondok? Enggak, di Sragen, ditemukan di Sragen dalam keadaan kecelakaan. Di waktu itu pengen saya kirimkan ke Kalimantan, tapi berhubung pembiayaan terlalu mahal,
pada akhirnya dimakamkan di pondok. Di waktu itu Masya Allah. Jadi apa itu ijazahnya tercapai gitu. Jadi santrinya sekarang lebih dari 1000 yang di pusat ya? Hampir 1000. Yang asli sih lebih dari 1000. Berhubung kita punya cabang banyak. Jadi punya cabang 24. Jadi banyak provinsi berarti. Banyak provinsi. Jadi kita bagi-bagi. Setiap kita buka langsung santri kita kirimkan gitu. Jadi apa itu selama kami ini ngelola pondok ini yang asli ya alami. Saya nggak pernah mengusahakan santri biar banyak, metodenya biar terkenal, saya biar terkenal, sama sekali enggak. Dan Arba'in itu sebagai sebuah metode cara membaca kitab kuning, itu katanya juga dipakai oleh para habib. Ini gimana bisa ceritain nih Maharor? Jadi dulu itu sebelum ada polemik nasab, ini banyak habib-habib itu kursus di tempat kami. Iya. Bahkan apa itu jadi kalau ada habib pintar itu gara-gara kesalahannya jenengan tuh ngajari Arba'in itu. Banyak putra-putranya Habib, Sarifah itu berdatangan di tempatku. Bahkan sampai sekarang ini ada Sayyidah masih belajar ke tempat saya. Pak Lawi? Enggak Sayyid Al-Hasani. Kan Pak Lawi. Kalau Sayyid Sarif kan apa itu Sayyidina Hasan. Ini Al-Hasani. Sampai sekarang masih ada. Katanya ada habib terkenal yang kepercayaannya Umar bin Khattab itu juga dulu belajarnya baca kitab pakai metode Arba'in. Bahkan pondoknya sekarang masih ngajari Arba'in. Gimana? Kalau dulu iya, tapi sekarang masih menggunakan apa tidak saya nggak ngerti ya. Jadi apa itu dulu itu ada beberapa habaib lah, habib-habib yang terkenal itu. Banyak yang apa itu pengen tahu metode Arba'in, kemudian beliau belajar. Bahkan apa itu di Jawa Barat ada kiai terkenal juga, namanya itu Buya Kiai Haji Muhyiddin. Itu terkenal beliau yang punya pondok Asyifa. Itu pernah belajar 2 hari sama saya di pondok saya. Dan pakai Arba'in di pondoknya. Diterapkan juga sampai hari ini. Kalau hari ini berhubung karena penulisnya Arba'in itu sudah dianggap murtad dari Mukibul. Jadi sekarang masih digunakan apa tidak saya nggak ngerti. Yang pasti di Indonesia ini insya Allah hampir 1000 pondok pesantren itu menggunakan metodologi Arba'in. Yang pasti di Indonesia ini insya Allah hampir 1000 pondok pesantren itu menggunakan metodologi Arba'in. Walaupun saat ini banyak orang yang menyerang. Maklum kan artis terkenal gitu. Jadi banyak yang wajar sebagaimana yang dikatakan ulama kullu dinikmatin hasud. Orang itu kalau cantik banyak lelaki yang ngelirik gitu loh. Kalau habib-habib yang terkenal itu salah satu namanya siapa? Ada di Solo itu Habib Sholih Al-Jufri. Beliau pernah belajar sama saya sehari full dari pagi nyampe sore. Di waktu itu ditempatkan di Subang. Beliau belajar sama kita juga. Bahkan putra beliau 6, perempuan 5, lelaki 1, Habib Hamzah kalau nggak salah. Beliau juga belajar sama kami. Habib Sholih itu Solo. Siapanya Habib Umar? Beliau ini ya termasuk tangan kanannya Habib Umar. Kalau Habib Umar ke Indonesia pasti Habib Sholih menyertai. Dan Habib Sholih alhamdulillah sampai sekarang masih bagus sama saya dan tidak ada komentar-komentar negatif terhadap saya. Meskipun sekarang posisi penjenengan menolak nasab mereka ya? Iya, tidak ada sama sekali di media sosial atau nggak ada. Bahkan beliau belum pernah mempermasalahkan kami. Tapi tidak mentaati gurunya, yaitu penjenengan ya. Penjenengan kan bilang termasuk Habib Sholih itu kan nasabnya itu palsu. Iya, karena taat pada guru ya. Jadi ada kemungkinan beberapa waktu mendatang itu bisa kualat ya. Nah, karena tidak taat guru. Yang pasti Sayyidina Ali pernah mengatakan saya siap menjadi budak seseorang yang mengajari aku walau harfan, walaupun satu guru. Padahal ini ngajari cara membaca kitab. Jadi kalau melawan Kiai Muharrar, Habib-habib yang baca kitab melalui metode Arba'in itu ya pasti kualat kan. Iya betul. Itu pakai cara pandang mereka gitu loh. Kalau pakai sistem. Jadi akhir-akhir ini setelah metode Arba'in saya di framing banyak orang yang katanya saya nggak bisa baca kitab kuning dan lain sebagainya. Justru Arba'in saya semakin terkenal. Banyak orang-orang itu nyuruh untuk ngisi metode Arba'in.
Bahkan ini nanti, ini malam ini kami sudah disiapkan hotel di Wonogiri. Karena besok pagi itu ngisi metodologi arba'in di Wonogiri. Jadi jam ini 8. Kiai Muharrar ini harus saya tegaskan, beliau ini adalah gurunya para guru di dalam cara membaca kitab kuning Hada Zaman gitu loh. Karena dalam metodologi kitab arba'in itu membuat begitu banyak santri yang akhirnya menjadi ulama karena bisa membaca kitab dengan cepat kan gitu. Iya. Nah ini makanya Kiai Muharrar kan sekarang berkeyakinan bahwa nasab Habib itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Iya. Jadi siapa saja yang masih yang pernah pakai dan masih pakai kitab arba'in, iya, itu harusnya taat kepada beliau gitu. Kalau nggak taat ya kualat, nanti bisa kembali buta huruf, kembali tidak bisa baca kitab kuning. Saya khawatir begitu. Iya. Saya juga khawatir begitu. Aku khawatir banget ini. Nah gini sekarang menginjak ke kenapa Kiai Muharrar yang dulu juga terkenal sebagai muhibbin. Iya. Meskipun jejak muhibbinnya masih kalah berani dengan saya ya. Iya. Tapi ini kan Kiai Muharrar ini termasuk khodamnya para Habib dulu itu. Iya. Kenapa tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa Habib itu secara saintifik, secara ilmiah bukan keturunan Nabi, itu bagaimana ceritanya itu? Mulai dari apa visi? Jadi gini, kakek saya, ayah saya ini kalau sama Habib itu Masya Allah, takdimnya luar biasa. Jadi kalau ada tamu, ada Habib sama kiai-kiai berdatangan, itu yang Habib itu kopinya itu gelasnya besar. Tapi kalau kiai-kiai walaupun alim, itu ya kopinya gelasnya kecil. Jadi saking takdimnya, nyampe putra ayah saya itu namanya menggunakan nama-nama dari Habib-Habib semua. Bahkan nama saya juga ini dari Habib Ali Semarang itu, saking takdimnya. Jadi mungkin ini adalah ilmu nurun gitu, al ilmu nurun, niru ke orang tua. Kami juga takdim. Yang asli kami toh sudah eskal banget dari sejak kecil. Sebab rumah ayah saya ini sering dibuat datang Habib. Dan Habib kalau datang ke tempat ayah pasti minta uang. Minta uang. Saya itu mikir ya, bukankah Rasulullah itu mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim. Raufun itu artinya kan dermawan. Rahimun artinya itu sayang banget ke umat. Jiwa pemaafnya sayang banget loh. Ini kok nggak memper belas sama kakek-kakek beliau sama Rasulullah. Jadi yang asli dari sejak kecil itu saya itu eskal. Tapi berhubung mafil aba fil abna, apa yang terjadi pada ayah kakek saya seperti itu takdim, saya juga takdim. Saya itu berubah total, itu yang asli itu gara-gara saya itu setelah ngisi pengajian di Jawa Barat pulang, setiap jam 2 kan saya nganter istri belanja ke pasar. Saya itu nganter istri ke pasar, di waktu itu saya masih duduk, belum sempat tidur. Karena mohon maaf ya, ini yang asli ilmu sir. Tapi ini harus saya sampaikan. Saya ini sering mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi saya jagongan seperti ini itu sering mimpi. Jalan, nyetir itu sering mimpi. Di waktu itu saya mimpi. Saya mengatakan mimpi karena saya masuk di dunia lain. Di waktu itu, Romo Yai saya datang. Kemudian Romo Yai dawuh begini. Ror, coba kamu membuat diskusi yang besar dengan para habaib membahas tentang silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya tanya, saya kira itu adalah membuat pengajian akbar. Karena saya itu sering membuat tantangan, membuat pengajian akbar tidak harus persiapan walaupun harus menghabiskan sekian ratus juta. Itu sudah biasa. Saya tanya sama Romo Yai, Yai apakah membuat pengajian akbar? Romo Yai dawuh pakai bahasa Jawa ya. Cuman ini saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Enggak. Kamu membuat diskusi sama Habib dengan membahas silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya nggih Yai sendika dawuh. Setelah itu Romo Yai memberi saya dompet, saya terima. Maklumlah saya ini orang awam, pikirannya uang Gus. Saya kira uang. Tak pegang isinya telur. Setelah itu Romo Yai hilang. Di waktu itu saya duduk masih ada dompetnya dan masih ada telurnya. Setelah itu langsung seketika saat itu juga saya tulis di media sosial, di Facebook. Kalau saya mimpi, kata-kata saya mimpi karena masuk di alam lain. Makanya kata-kata saya mimpi ketemu dan sebagainya. Walaupun dari pihak pondok saya mengecam semua. Bahkan saya didatangi Kiai 2 dari pondok saya untuk mengklarifikasi mimpi itu. Karena pondok saya masih muhibin.
Kemudian saya bilang, Pak Yai, ya, di waktu itu yang datang itu namanya Kiai Haji Jamaluddin. Kiai, mohon maaf, saya umurnya udah 40 lebih, panjangan juga 40. Saya ini mimpi, mosok saya harus bersumpah. Ciri-ciri orang bohong itu ya, wallahi, sumpah gitu. Ini itu yang paham mimpi itu saya. Jadi yang berhak untuk ngomong itu mimpi dan tidak saya. Lagi pula, saya ini udah boyong dari pondok. Saya berhak untuk berbicara menurut saya. Lagi pula, Romo Yai Kiai Haji Abdul Wahid Judi itu juga Romo Yai saya. Tidak cuma Romo Yai ini panjenengan saja. Sehingga panjenengan nyuruh saya untuk mengklarifikasi. Itu sebuah tuntutan yang keliru gitu. Sampai detik ini pondok saya alumni banyak yang mengecam. Tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Karena kalau saya takut, ya berarti saat ini harus kotangan saya ini. Perempuan berarti harus pakai celana dalam, pakai cawet deh. Ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak, bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni. Kalau saya ini telah keluar dari alumni almarhum Badung Sari, alumni Fadil Waqid, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim yang melarang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib, namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura gambar kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah. Pokoknya gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai. Romo Yai bilang begini, Habib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu tuh Habibnya maksa. Romo Yai marah besar. Seakan-akan saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini setelah itu Romo Yai dawuh sama saya. Beliau mengatakan, Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja. Romo Yai dawuh, Romo Yai saya ini termasuk waliun min auliyaillah. Kenapa kok nyampe saya berani mengatakan seperti itu? Sebab Romo Yai saya sering hadir di rumah saya. Ya kodotan wa manaman. Jadi dalam keadaan hidup itu Romo Yai silaturahim di tempat saya. Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan statement saya, ya silakan. Jadi saya mempersilahkan gitu, nggak harus percaya dengan ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep, sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, ya, membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu wah Habib-Habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki, bahkan ada Habib kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi, orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa, Al-Atos. Beliau ngebel video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Habib. Kamu yang diskusi? Iya Habib, siap Habib. Udah, besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Al-Mubarak Arba'in. Tolong transferi uang untuk transport. 1.500.000. Di waktu itu Pip, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer. Jit. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber udah tak siapin semua. Tidak ada kabar. Saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al-Mubarak, bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Siapa namanya tadi? Saya lupa, pokoknya Habib Husain Al-Atos. Ya. Habib Husain Al-Atos. Katanya istrinya masih keponakannya istrinya Habib Lutfi katanya. Wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya. Berarti benar. Ini enggak duria Rasul. Karena ciri-ciri duria Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong, pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing, pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh ini ada buah mangga, loh kok di bawah buah mangga kok durian,
Pasti ada oknum ini, ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah. Meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Qur'an, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra' wa dharra. Mereka-mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra' di saat mereka kaya, wa dharra' fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada dunia Rasul bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib-Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriahnya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin dia Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dawir nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Duriah Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya? Yang didawiri Habib itu? Sering itu. Apa itu uang itu tasbih itu loh 2 juta. Banyak lah, jutaan pokoknya. Bahkan apa itu ada Habib datang ke tempatku, "Kiai pinjam motor." Enggak kembali. Bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat, kan pinjam. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil ya sudah kita gratiskan nih loh. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan. Sampai sekarang? Nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mobil saya hilang di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai apa itu sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, "Kiai cari mobil." Iya. Mobil Kiai warnanya ini. Iya benar. Mobil Kiai Avanza. Iya benar. Mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya buru, saya cari. Digadikan di apa itu di tempat orang. Kebetulan yang gadi orangnya sangar. Jadi yang gadi bilang gini, "Boleh diambil, harus ada uang." Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar. Saya telepon polisi. Padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. "Pak polisi, tolong. Ini mobil saya digade. Tolong ke sini." Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Gus? Atakabur lil mutakabir sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Itu namanya tipu muslihat. Untuk demi kebaikan. Iya kalau nggak gitu, nggak dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun. Datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cuantik gitu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. "Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Gimana saya kalau jadikan..." Tadinya bilangnya gini, "Kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana?" gitu. "Ya silakan Habib. Tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh." Pada akhirnya saya bilang, "Bib, tolong Bib. Itu enggak hak saya, itu ke orang tua." Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan. Samina wa ta'na. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak 1 dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib.
gara-gara itu toh saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin duriahnya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya masih ya? Jangan masih Islam. Masih Islam. Karena fenomenanya begini Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar, akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad masalahnya itu Kiai. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi padahal palsu kan. Bahkan nyampe sekarang Habib yang dawir itu masih sering dawir lewat telepon tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon nyampe sekarang. Kemarin juga ada Habib, karena saya itu kalau dimintain itu saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah, jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah Yai, kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang itu kan setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Hada haram. Oh gitu ya. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri, Yai. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Mat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah loh, bukan Kiai Mat loh. Asli hasil penelitian saya kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada. Bukan karena anut-anutan Kiai Mat. Enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Mat. Bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nuriyah Rasul muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Tapi di waktu dibutuhkan berdiri. Iya betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu dia katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini itu yang asli itu ilham dari Allah. Bukan semata-mata gerudak-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran loh. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai. Bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Muharram juga mempelajari nggak nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya
mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imad. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih diam. Iya, ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai Temboro, kiai-kiai Temboro dan tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu.